Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Devan Ramdan dari kelas HE 20B Fakultas Hukum Universitas Al-Azhar Indonesia. Di sini saya akan mempresentasikan tentang sistem tata negara Indonesia. Pendahuluan. Negara adalah sekumpulan orang yang menempati wilayah tertentu dan diorganisasi oleh pemerintah negara yang sah, yang umumnya memiliki kedaulatan. Sebuah negara tentunya harus mempunyai berbagai unsur untuk membentuknya menjadi sebuah kesatuan. Menurut Oppenheimer dan Lauterpacht, unsur-unsur tersebut antara lain adalah rakyat yang bersatu, daerah atau wilayah, pemerintahan yang berdaulat, dan pengakuan dari negara lain. Setelah beberapa unsur tersebut terpenuhi, negara tidak akan berdiri langsung dengan berjalannya sendiri. Maka dari itu, untuk menjamin keberlangsungan proses penyelenggaraan negara sesuai dengan fungsi dan tujuannya, keberadaan sistem ketatanegaraan menjadi sangat penting. Indonesia dibentuk sebagai negara kesatuan dengan sistem pemerintahan presidensial yang di dalamnya terdapat lembaga legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Selain itu, sistem ketatanegaraan Indonesia juga dibangun dari berbagai lembaga lain yang masuk ke dalam 3 lembaga besar tersebut. Pada saat ini, banyak masyarakat bahkan pelajar yang kurang memahami tentang sistem ketatanegaraan Republik Indonesia. Padahal suatu bangsa akan menjadi lebih baik jika seluruh warga negaranya memahami, mengerti, dan dapat menjalankan dengan penuh tanggung jawab, sebagaimana peraturan dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia. Pengertian sistem ketatanegaraan. Istilah sistem ketatanegaraan merupakan gabungan dari dua kata, yaitu sistem dan ketatanegaraan. Sistem berarti keseluruhan yang terdiri dari beberapa bagian yang mempunyai hubungan fungsional baik antara bagian-bagian maupun hubungan fungsional terhadap keseluruhannya, sehingga hubungan tersebut menimbulkan suatu ketergantungan antara bagian-bagian yang akibatnya jika salah satu bagian tidak bekerja dengan baik akan mempengaruhi keseluruhannya itu. Dan ketatanegaraan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia berasal dari kata-kata negara, yang artinya seperangkat prinsip dasar yang mencakup peraturan susunan pemerintah, bentuk negara, dan sebagainya yang menjadi dasar peraturan suatu negara. Sistem ketatanegaraan Republik Indonesia sebelum amandemen Undang-Undang 1945. Secara konstitusional, sistem ketatanegaraan Indonesia pada masa pemerintahan Orde Baru menggunakan Undang-Undang 1945. Secara prinsip terdapat 5 kekuasaan pemerintah negara Republik Indonesia menurut Undang-Undang 1945, yaitu kekuasaan menjalankan perundang-undangan negara, yang kedua kekuasaan memberikan pertimbangan kenegaraan kepada pemerintah, yang ketiga kekuasaan membentuk perundangan negara atau kekuasaan legislatif, yang keempat kekuasaan mengadakan pemeriksaan keuangan negara, yang kelima kekuasaan mempertahankan perundang-undangan negara atau kekuasaan yudikatif. Pada masa ini lembaga tertingginya adalah MPR, kemudian Presiden, DPA, DPR, BPK, dan MA. MPR sebagai penjelmaan seluruh rakyat Indonesia, yang dimana MPR lah pemegang kekuasaan tertinggi. MPR memiliki kewenangan untuk yang pertama memilih dan mengangkat presiden, yang kedua memberikan mandat kepada presiden untuk melaksanakan garis-garis besar haluan negara, yang ketiga memberhentikan presiden sebelum masa jabatannya, yang keempat menetapkan undang-undang dasar dan mengubah undang-undang dasar, dan yang kelima meminta dan menilai pertanggungjawaban presiden. Yang kedua, presiden ialah penyelenggara kekuasaan pemerintahan negara tertinggi di bawah MPR, yang di dalam melakukan kewajibannya dibantu oleh seorang wakil presiden yang menurut pasal 4 Undang-Undang 1945. Presiden tunduk dan bertanggung jawab pada MPR dan pada akhir masa jabatannya. Yang ketiga, DPA adalah badan penasihat pemerintah yang berkewajiban memberi jawaban atas pertanyaan presiden. Yang ketiga, DPR yang seluruh anggotanya adalah MPR yang berkewajiban senantiasa mengawasi tindak-tindakan presiden dalam rangka pelaksanaan haluan negara. Sistem ketatanegaraan Republik Indonesia setelah amandemen Undang-Undang 1945. Perubahan pada Undang-Undang 1945 setelah amandemen membawa perubahan pula pada sistem ketatanegaraan yang dimana sebelumnya MPR memiliki kekuasaan yang tidak terbatas dan dirubah menjadi kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Yang pertama, kewenangan MPR setelah amandemen Undang-Undang 1945. Yang pertama, Majelis Permusyawaratan Rakyat berwenang mengubah dan menetapkan undang-undang. Yang kedua, MPR melantik presiden atau wakil presiden. Yang ketiga, MPR hanya dapat memberhentikan presiden atau wakil presiden dalam masa jabatannya menurut Undang-Undang Dasar. Kewenangan DPR setelah amandemen Undang-Undang 1945. Yang pertama, membentuk undang-undang yang dibahas dengan presiden untuk mendapatkan persetujuan bersama.
Yang kedua, membahas dan memberikan persetujuan peraturan pemerintahan pengganti undang-undang. Dan yang ketiga, menerima dan membahas usulan RUU yang diajukan DPD yang berkaitan dengan bidang tertentu dan mengikut sertakannya dalam pembahasan. Yang keempat, menetapkan APBN bersama Presiden dan memperhatikan DPD. Kelima, melaksanakan pengawasan terhadap undang-undang APBN serta kebijaksanaan pemerintah dan sebagainya. Kewenangan DPD setelah amandemen Undang-Undang 1945. DPD dapat mengajukan kepada DPR yang berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan dan pemekaran serta penggabungan daerah. Yang kedua, memberikan pertimbangan kepada DPR atas rancangan undang-undang anggaran pendapatan dan belanja negara. Dan yang keempat, kewenangan MA setelah amandemen Undang-Undang 1945. Yang pertama, berwenang mengadili pada tingkat kasasi, menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang. Yang kedua, mengajukan 3 orang anggota hakim konstitusi. Yang ketiga, memberikan pertimbangan dalam hal Presiden memberi gerasi dan rehabilitasi. Yang kelima, kewenangan MK setelah amandemen Undang-Undang 1945. Yang pertama, MK berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir putusan bersifat final. Yang kedua, MK wajib memberikan putusan atas pendapat DPR bahwa Presiden dan Wakil Presiden menurut Undang-Undang 1945. Dalam pasca amandemen terdapat lembaga baru yakni KY atau Komisi Yudisial. Kewenangan KY yaitu melakukan pengawasan terhadap Hakim Agung di Mahkamah Agung. Yang kedua, melakukan pengawasan terhadap hakim pada badan peradilan di semua lingkungan peradilan yang berada di bawah MA. Dan yang ketujuh, kewenangan BPK setelah amandemen Undang-Undang 1945. Yang pertama, mengawasi dan memeriksa pengelolaan keuangan negara dan daerah. Yang kedua, menyampaikan hasil pemeriksaan kepada DPR. Yang terakhir, kewenangan Presiden setelah amandemen Undang-Undang 1945. Yang pertama, Presiden berhak mengajukan rancangan undang-undang kepada DPR. Yang kedua, Presiden menetapkan peraturan pemerintah untuk menjalankan undang-undang sebagaimana mestinya. Dan yang ketiga, dalam hal kepentingan yang memaksa, Presiden berhak menetapkan peraturan pemerintah sebagai pengganti undang-undang. Keempat, peraturan pemerintah itu harus mendapat persetujuan DPR dalam persidangan berikut. Dan yang kelima, jika tidak mendapat persetujuan, maka peraturan pemerintah itu harus dicabut. Sekian dari presentasi saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.